Selamat pagi, kita bersama lagi dalam audio Renungan Santapan Firman Tuhan, Isnin 19 Desember 2022. Petikan Injil dari Lukas bab 1 ayat 5 sampai ayat 25. Bersama kita mendengar dan merenungkannya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua, dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, mengandunglah Elizabeth istrinya.
dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, sebab ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kisah hidup Zakaria dan Elizabeth memberi contoh yang baik untuk kita, bahwa dalam ketekunan, kesetiaan, dan kepasrahan kepada Tuhan adalah kunci bagi kita untuk mendapatkan berkat. Memang dalam hidup kita sering menemukan masalah, menemukan persoalan, banyak yang kita rasakan. Tapi kita belajar dari Zakaria dan Elizabeth yang juga mengalami masalah. Mereka tidak pernah kecewa pada Tuhan. Mereka tidak marah dan protes kepada Tuhan. Tapi justru mereka semakin pasrah, semakin tekun, dan percaya bahwa kasih Tuhan yang akan terus melimpah untuk hidup mereka. Ini pelajaran iman yang luar biasa bagi saya dan mungkin juga bagi kita semua. Kita semua punya masalah, kita semua punya persoalan. Kita semua punya beban, tapi marilah kita belajar dari Zakaria dan Elizabeth untuk tidak memarahi Allah, tidak kecewa dengan Allah, tidak mengkhianati Allah, tidak putus asa, tapi kita mau datang dan semakin dekat dengan Tuhan, semakin pasrah pada Tuhan. Yakin Tuhan akan selalu mendengar, mengabulkan, serta pengharapan kita. Ingat, tetaplah pasrah, tetaplah tekun dalam doa-doa kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu mencintai kita. Salam damai.